Halo, senang banget rasanya bisa kembali menemani Anda di penjelasan kita kali ini. Kita langsung aja ya. Pernah nggak sih Anda merasa seolah-olah kita ini dipaksa untuk memilih, mau jadi orang yang religius atau mau jadi orang yang scientific? Kayaknya susah banget digabungin. Padahal, hari ini saya mau ngajak Anda membedah sebuah fakta yang sangat memikat, bahwa sebenarnya iman dan sains itu bisa loh berjalan beriringan dengan sangat indah, tanpa harus ada dalil yang saling dibenturkan. Kenapa? Karena keduanya lahir dari satu akar yang persis sama, yaitu pola pikir kritis. Yuk, kita mulai perjalanan menarik ini bersama-sama. Nah, coba bayangin ini. Pernah dengar nggak sih ada teori konspirasi di internet yang bilang kalau pesawat terbang yang beratnya bisa puluhan ton itu sebenarnya cuma bisa melayang karena bantuan ilmu hitam atau campur tangan jin? Iya, jin. Kedengarannya konyol kan? Tapi percaya atau enggak, di era digital yang udah super canggih ini masih banyak loh anak muda yang dengan gampang mempercayainya. Ketika mereka berhadapan dengan fenomena fisik yang belum mereka pahami, narasi gaib langsung dipakai sebagai jalan pintas. Sayang banget kan? Terus, apa dong yang sebenarnya bikin pesawat itu bisa terbang? Pastinya bukan karena ditopang sama jin ya. Ini murni karena hukum Bernoulli. Kuncinya itu ada di desain sayap pesawatnya sendiri. Bentuk sayap itu memang sengaja dirancang supaya udara yang mengalir di bagian atasnya bergerak lebih cepat. Nah, pergerakan cepat ini bikin tekanan di atas sayap jadi lebih rendah dibandingkan tekanan udara di bagian bawah. Perbedaan tekanan inilah yang menghasilkan gaya dorong ke atas atau daya angkat yang kuat banget sampai bisa bawa beban puluhan ton menembus awan. Gila kan? Memahami keindahan mekanika fisika seperti ini seharusnya bikin kita makin takjub sama kebesaran Tuhan yang udah menyusun hukum alam yang sedemikian presisi, bukan malah mengkerdilkan kebesarannya dengan menyalahkan hal-hal klinik. Dari contoh sayap pesawat tadi, kita jadi bisa melihat pembagian tugas yang brilian banget antara sains dan agama. Ibaratnya gini, sains itu bertugas menjelaskan bagaimana perbedaan tekanan udara bisa mengangkat logam raksasa. Sains ngurusin mekanikanya. Di sisi lain, agama hadir untuk menjawab pertanyaan, mengapa? Mengapa Tuhan memberi kita akal dan kecerdasan untuk bisa terbang melintasi benua? Dan bagaimana kita menggunakan teknologi luar biasa itu untuk kebaikan umat manusia? Jadi jelas ya, keduanya sama sekali tidak bertentangan. Mereka itu jalur paralel yang saling melengkapi dan digerakkan oleh satu mesin yang sama, kemampuan akal manusia untuk berpikir kritis. Bagian 1. Jejak emas ilmuwan Muslim. Tahu nggak, pola pikir kritis kayak gini tuh sebenarnya bukan barang baru loh dalam tradisi kita. Sejarah udah membuktikan kalau cendekiawan yang taat agama di masa lalu itu justru merupakan pelopor dari sains modern. Kita mundur sebentar ke masa lalu. Di abad ke-9, jauh sebelum Wright bersaudara lahir, Abbas bin Firnas udah melakukan eksperimen penerbangan. Waktu itu dia nggak mikir burung bisa terbang karena jin loh. Dia malah secara saintifik mereplikasi struktur sayap. Lalu maju ke abad ke-11. Dari dalam penjara yang gelap, Ibnu Haytham malah berhasil menemukan konsep kamera obscura yang jadi cikal bakal kamera di handphone Anda sekarang ini. Terus ada lagi Al-Khawarizmi yang mempopulerkan angka 0 yang akhirnya melahirkan algoritma untuk komputasi modern. Mereka ini luar biasa taat, tapi rasa ingin tahu mereka terhadap ilmu pengetahuan benar-benar tak terbatas. Nggak cuma itu, umat muslim di masa kejayaannya itu sangat open-minded. Mereka antusias menyerap ilmu pengetahuan dari luar, merawat, bahkan mengembangkan karya-karya Yunani kuno. Kita punya loh tokoh ilmuwan wanita hebat seperti Maryam al-Asturlabi yang menciptakan alat navigasi astronomi super presisi. Lalu di Kesultanan Utsmaniyah, konsep dasar vaksinasi cacar sudah mulai dikembangkan. Bahkan, ketika Eropa masih terjebak di abad ke-8, kota Istanbul udah membangun puluhan fasilitas sanitasi dan pemandian umum yang sangat terstruktur. Nah, ini adalah aplikasi langsung dari ajaran agama yang bilang kalau kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi keimanan merekalah yang justru memotivasi lahirnya inovasi fisik yang nyata. Keren banget kan? Lanjut ke bagian 2. Masalah modern, jebakan konspirasi. Pertanyaannya sekarang, kenapa di era digital yang serba mudah ini, kok justru jutaan anak muda malah terjerumus lagi ke pola pikir abad ke-8? Jawabannya simpel, dan ini ada hubungannya sama psikologi kita. Ada yang namanya jebakan mengisi kekosongan. Otak kita itu paling benci sama yang namanya rasa nggak tahu. Pas literasi sains kita lagi kurang, misalnya kita nggak paham mekanika pesawat tadi, otak kita bakal otomatis cari jalan pintas. Alih-alih capek-capek buka buku fisika atau cari literatur ilmiah, kita dengan malasnya langsung melompat ke kesimpulan supernatural. Kita mengarang jawaban instan kayak campur tangan alien atau sihir jin, cuma supaya kita nggak merasa bodoh. Dan yang bikin miris nih, fenomena kemalasan berpikir ini sering banget dibungkus seolah-olah itu adalah dalil agama. Padahal, menjadikan kitab suci sekedar sebagai ensiklopedia instan buat menolak penemuan sains, itu adalah sebuah jalan pintas intelektual yang cukup berbahaya.
Kalau sebuah teori fisika nggak tertulis persis secara harfiah di teks suci, langsung deh dilabeli sebagai konspirasi jahat, padahal pola pikir sempit kayak gini justru membatasi makna dan nilai spiritualitas dari agama itu sendiri loh. Dan jelas ini mengkhianati sejarah panjang cendekiawan muslim kita yang justru selalu mencari jawaban tentang alam semesta melalui kerja keras, penelitian, dan observasi. Masuk ke bagian 3, kekuatan verifikasi. Jadi gimana caranya kita keluar dari jebakan konspirasi ini? Coba deh kita berkaca pada standar verifikasi tertinggi yang pernah ada dalam sejarah intelektual Islam. Bayangkan sebuah angka, 740.000. Banyak banget kan? Itu adalah jumlah hadis mentah yang berhasil dikumpulkan oleh seorang Imam Bukhari. Buat dapat data sebanyak itu, beliau nggak cuma duduk diam. Beliau menghabiskan 16 tahun hidupnya untuk bepergian melintasi berbagai negara, melakukan wawancara tatap muka langsung, memastikan integritas dari tiap-tiap orang yang berbicara, dan melacak asal-usul setiap informasi sampai ke akarnya. Ini benar-benar metode pengumpulan data empiris yang luar biasa ketat. Tapi tebak, dari 740.000 riwayat yang terkumpul itu, berapa banyak sih yang akhirnya divalidasi, lolos sensor, dan dikategorikan sebagai sahih atau bisa dipercaya? Cuma sekitar 7.200. Iya, Anda nggak salah dengar, kurang dari 1%. Fakta ini dengan sangat jelas menggambarkan standar berpikir kritis dan penyaringan informasi yang sangat-sangat ekstrim dalam tradisi agama. Beliau itu nggak pernah mau menelan informasi mentah-mentah. Semuanya difilter dengan dedikasi penuh. Bagian 4, verifikasi praktis di era digital. Nah, sekarang gimana caranya kita nerapin semangat kritis ala Imam Bukhari ini ke zaman sekarang, apalagi pas lagi asyik scrolling media sosial? Gampang, ini ada 3 langkah praktis buat Anda. Pertama, jangan cepat menyimpulkan. Cuma karena sebuah video punya jutaan likes atau sering di-share, belum tentu loh isinya kebenaran. Kedua, selalu lacak sumbernya. Kalau ada klaim sensasional di internet yang seolah menantang sains, coba tanya dulu, ini yang ngomong siapa? Kapasitas keilmuannya apa? Dan yang ketiga, pilah faktanya. Kita harus pintar-pintar memisahkan secara tegas mana yang benar-benar fakta teruji secara saintifik dan mana yang cuma sekedar asumsi, opini, atau sekedar cocok logi belaka. Dan akhirnya, bagian 5, harmoni antara sains dan kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, saat kita bisa menempatkan agama sebagai kompas moral dan sains sebagai alat bantu di dunia fisik, kita akan menemukan sebuah harmoni yang sangat damai. Ada satu prinsip yang jujur saya suka banget. Islam adalah privilege bagi orang-orang yang berpikir. Iman dan kecerdasan intelektual itu nggak pernah didesain Tuhan untuk saling bertarung kok. Mereka itu untuk saling menguatkan. Punya agama seharusnya bikin kita lebih logis, lebih rasional. Anda nggak perlu ragu, apalagi takut, buat memanfaatkan teknologi medis modern, atau rekayasa genetika buat pertanian, atau sekedar inovasi digital sehari-hari. Karena sejatinya, semua teknologi itu adalah manifestasi dari akal pikiran yang memang dititipkan Tuhan khusus untuk memudahkan hidup umat manusia. Nah, sebelum penjelasan ini selesai, saya pengen ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Setelah kita melihat sama-sama rekam jejak Mas tadi, dan mengerti betul bahwa iman serta sains itu ternyata lahir dari rahim pemikiran kritis yang sama, mau nggak sih Anda mengambil tongkat estafet ini dan menjadi generasi pemikir kritis selanjutnya? Ataukah kita mau pasrah dan ngebiarin kemalasan berpikir itu menuntun kita pada ilusi konspirasi yang menyesatkan? Pilihan untuk merangkul kembali warisan kecerdasan luar biasa ini sekarang sepenuhnya ada di tangan Anda. Tetap semangat ya, teruslah bertanya, teruslah memverifikasi, dan tentu saja teruslah belajar. Sampai jumpa!